Allah mendorong kita untuk ingin tahu tentang sesuatu peristiwa yang besar, yaitu al-ghasyiyah. Ya, al-ghasyiyah dari kata ghasyiyah artinya menutupi atau membuat pingsan. Menutupi atau membuat pingsan. Menutupi itu bisa berarti meliputi semua. Bisa berarti menutupi selimut, bisa berarti menutupi barang yang ada di bawahnya. Misalnya dipakai oleh Allah di dalam satu ayat, menutupi di sini kegiatan lelaki-laki dengan istrinya. Dan di ayat ini al-ghasyiyah berarti saat Allah membuat semua orang itu pingsan. Karena semua orang akan pingsan dan mati, maka seringkali diterjemahkan dengan hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu merupakan penafsiran. Arti letterleknya al-ghasyiyah, suatu peristiwa yang membuat semua orang pingsan dan kemudian mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelak akan ada 2 kali peniupan sangkakala oleh malaikat. Pada peniupan yang pertama terjadilah kehancuran. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, lalu pingsanlah dan matilah. Nah, di sini langsung ditafsirkan sebagai mati. Matilah semua orang yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Di langit ada makhluk-makhluk, yaitu para malaikat, dan di bumi ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada binatang. Semua akan mati. Illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, peristiwa ini kelak akan diikuti dengan peniupan yang kedua pada saat orang-orang akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan kembali. Tapi dalam cerita ini Allah menyebutkan kematian orang-orang itu langsung, ceritanya seolah-olah melompat ke dibangkitkannya orang-orang. Ya. Allah sering merangsang kita untuk memperhatikan apa yang akan dibahas oleh Allah dengan pertanyaan, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu cerita atau berita tentang hari pembalasan, atau saat di mana malaikat itu meniup sangkakala, kemudian semua makhluk yang hidup akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah itu ditiup, maka terjadilah benturan atau tabrakan planet satu dengan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Jumi'a dari kata jama'a, mengumpulkan. Kalau diganti bunyinya menjadi jumi'a, artinya dikumpulkan. Asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan. Allah menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Allah menyebut sebagian dari planet-planet itu, satu diwakili oleh matahari, yaitu planet yang menjadi pusat dari galaksi, suatu galaksi. Matahari dikelilingi oleh planet-planet
planet-planet itu ada di antaranya yang mempunyai satelit. Nah, satelit yang ada di bumi yang kita kenal yaitu Al-Qamar, bulan. Jadi Allah menyebut sebagian matahari yang menjadi pusatnya, kemudian satelit yaitu bulan nanti akan dikumpulkan. Berarti semua planet-planet yang ada di alam raya ini, semua planet-planet dari galaksi yang manapun akan bergabung. Ketika bergabung maka akan terjadilah ledakan. Ini ada ilustrasi pengandaian, ya, pengandaian karena ini belum terjadi. Kebetulan di Google ada, ya, what if Earth crashed into another planet? Bagaimana kalau bumi itu clash dengan planet yang lain? Ini hanya dua planet saja, bumi dengan planet yang lain. Ini sebenarnya kalau buka di Google, di situ saya cantumkan alamatnya, itu berupa video tabrakan kemudian meledak. Nah, itu baru dua planet. Kalau semuanya bergabung maka ledakan itu akan dahsyat. Silakan nanti dibuka sendiri di watchmojo.com. Benturan planet-planet itu akan menghasilkan api. Sebagaimana disebut Allah, فَإِذَنْ شَقَّتِسْ سَمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit terbelah, ini digambarkan di surat Al-Anbiya. Langit itu space, ruang. Di dalam ruangan itu ada planet-planet. Ruang itu disebut sama. Jadi orang suka mengartikan langit. Langit itu ada di atas. Tapi pemahamannya itu lebih mudah difahami sebagai ruang. Di dalam ruangan itu ada materi berupa planet-planet yang ada di situ, yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang kita sebut galaksi. Kemudian nanti saat ini langit itu masih melebar. Disebut melebar karena planet-planet ini makin hari makin menjauh. Sebagaimana yang kita pelajari dari para ahli astronomi, galaksi itu setiap saat menjauh antara satu dengan yang lain. Galaksi itu adalah materi. Kalau ini makin jauh, materi itu butuh ruang, maka berarti ruangnya juga makin luas. Allah menyebut wa inna lamusi'un, kami masih memperluas langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, kami membangun langit ini dan kami masih memperluas. Itu berarti teori bahwa galaksi satu dengan yang lain itu makin menjauh itu sejalan dengan firman Allah. Kita menganggap firman Allah itu di atas ilmu pengetahuan, ya, karena para ahli astronomi itu kan mengira-ira. Tapi kalau Allah itu yang menciptakan, maka kita berpegangan yang inti adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu firman yang menciptakan. Yang menciptakan pasti lebih tahu. Kemudian kita mengira-ira. Nah, kemudian langit ini suatu saat akan terhenti meluasnya. Kenapa terhenti? Karena planet-planetnya itu proses menjauhnya juga akan terhenti. Allah menyebutnya kalau ini dibiarkan meluas, siapa yang bisa mencegahnya? Tapi kalau Allah mencegah itu jangan meluas terus, nah tidak ada yang bisa mencegah Allah. Jadi suatu saat akan terhenti proses melebarnya atau meluasnya langit. Kemudian nanti akan kembali. Kok bisa kembali? Karena Allah menciptakan
langit dan seisinya itu melalui pemisahan satu benda, ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit itu asalnya satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh Allah, dipisahkan. Nah, kita mengira-ira pemisahan ini adalah ledakan yang dahsyat yang para ilmuwan menyebutnya Big Bang, ya. Nah, kalau kita melihat yang benar Qurannya apa Big Bang-nya, kira-kira Big Bang itu sejalan dengan Al-Quran. Kalau itu kira-kira sejalan, sementara kita anggap itu benar, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu meskipun berhasil dari research, kita anggap kebenaran itu sifatnya sementara. Tapi kalau kebenaran Al-Quran kita anggap mutlak benar dan itu permanen. Nah, karena ledakan yang dahsyat itu, maka ledakan itu membuat materi itu menjadi terlempar. Nah, lemparan-lemparan ini menghasilkan planet-planet tadi. Karena planet itu masih dilemparkan oleh gaya ledakan tadi, maka peluasan itu masih berlangsung. Tapi suatu saat daya lemparan itu akan terhenti dan meluasnya langit itu akan terhenti. Setelah itu planet-planet akan kembali lagi berkumpul. Kembalinya planet-planet berkumpul itu karena dorongan dari dalam. Kalau sekarang meluasnya itu dorongan dari ledakan. Jadi proses kembalinya planet menjadi satu itu lebih cepat. Prosesnya itu akan menjadi lebih cepat. Nah, Allah menggambarkan tadi planetnya itu berkumpul, langitnya itu Allah mengibaratkan dilipat. Allah menyebutnya di surat Al-Anbiya, yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Pada hari atau pada saat di mana Allah melipat langit, diumpamakan melipatnya itu seperti lembaran buku. Nah, karena kita nggak bisa melihat langit. Langit itu mana? Itu ruang, kita nggak bisa melihat. Kita baru melihat bahwa di sini ada ruang karena ada batasan-batasan. Ya. Kalau nggak ada batasan, itu akan lepas terus. Nah, kita sulit membayangkan sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Lalu Allah mengibaratkan kertas yang dilipat. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Pada saat kami melipat langit seperti dilipatnya lembaran-lembaran kitab. Nah, kemudian terjadilah benturan ini. Karena terjadi benturan, maka akan ada ledakan. Karena peristiwa ledakan itu belum terjadi, ini saya mengambil contoh saja nebula. Nebula itu bagaikan api yang terbakar karena ada bahan bakarnya. Ini kalau kita mengumpamakan orang-orang yang suka demonstrasi memasukkan minyak tanah di mulutnya atau bensin, kemudian ada api obor disemprotkan, maka terjadilah kobaran api yang besar. Nah, ini nebula itu semacam itu. Tapi ini skala kecil. Jadi Allah selalu memberikan contoh skala kecil untuk memberikan imajinasi kepada kita untuk membayangkan yang skalanya besar. Ya, saya sering menyebut bahwa bumi suatu saat akan gonjang-ganjing secara global. Kemudian Allah memberikan contoh kecil yaitu gempa bumi. Nah, pada saat itu semua orang akan mati. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Karena orang-orang kafir itu tidak mau percaya, ya udah biarkan aja orang-orang itu menunggu pada suatu saat ketika langit itu dipenuhi dengan
dukhon. Dukhon itu kita mengetahuinya dalam bahasa kita sehari-hari itu artinya uap, asap, ya. Artinya asap. Asap itu dari api. Nah, kalau ada kebakaran semacam ini, maka akan ada asapnya. Kita mengartikan dukhon hati-hati, karena kalau di sini itu cocok diartikan sebagai asap. Tapi ada kata dukhon yang rasanya tidak cocok diartikan sebagai asap, tapi fog itu apa itu? Kabut, ya. Kabut di ayat yang lain diartikan dukhon oleh Profesor Baikuni. Itu spekulasi, ya. Itu Profesor Baikuni kan kira-kira kenapa beliau mengartikan dukhon di ayat itu sebagai kabut? Karena kabut itu nanti akan berkumpul jadi satu, jadilah laut. Wallahu alam, ya. Jadi kalau di sini karena ada ledakan, maka akan terjadi api, ya, akan ada api, kemudian ada asapnya. Yaghshan nas, peristiwa itu membuat semua orang pingsan. Nah, pingsan yang kemudian mati. Hadza adzabun alim, ini adalah siksaan yang sangat pedih bagi orang yang mengalami kejadian saat itu dan tidak beriman. Kalau yang beriman diselamatkan oleh Allah. Kemudian tadi saya sebutkan di ayat yang sama, kelanjutan dari tadi kan ada disebutkan Allah itu meniup, ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala yang pertama, kemudian orang-orang pada mati. Kemudian di tiup yang kedua, lalu semua orang akan bangkit. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala itu yang lain, artinya yang kedua, tiba-tiba mereka para manusia itu qiyam, pada bangkit, bangun, yang turun, melihat kiri kanan atau menunggu, ya. Yang turun bisa berarti melihat, bisa berarti menunggu. Jadi peniupan itu dua kali. Yang pertama disebut hari kehancuran, yang kedua hari kebangkitan. Nah, di sini kita ambil dari kata qiyam. Orang-orang pada bangkit. Pada hari kebangkitan disebut qiyamah, kiamat. Kemudian orang-orang itu ketika bangkit tidak lagi di bumi ini. Kalau di bumi ini nggak cukup. Orang-orang akan dibangkitkan di bumi yang lebih besar, yaitu bumi yang ada di alam akhirat, ya. Allah itu menciptakan ada 7 alam. Masing-masing alam itu terdiri dari pasangan materi, bumi, dan ruang, langit, ya. Jadi Allah menciptakan ada 7 ruang, ada 7 materi, 7 langit, 7 bumi. Pengertian 7 langit bagaimana? Ruang yang masing-masing mempunyai perbedaan dimensi ruang dan waktu, ya. Masing-masing ruang mempunyai dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda-beda. Karena itu bumi satu dengan yang lain yang di alam yang berbeda itu tidak akan tabrakan karena dimensi ruangnya berbeda. Nah, ketika manusia dibangkitkan, itu manusia sudah berada di bumi yang lain. Allah menyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi akan diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langitnya. Jadi kita di bumi yang berbeda, di langit yang berbeda. Jadi matahari yang kita lihat nanti bukan matahari yang kita lihat sekarang. Wa barzulillahil wahidil qahhar, lalu mereka berkumpul menghadap Allah yang maha memaksa. Al-Qahhar itu artinya maha memaksa. Gak ada orang yang bisa mengelak, aku tidak mau bangkit lagi, aku mau mati terus saja, gak bisa. Karena semua dipaksa oleh Allah.
Nah, ini saya gambarkan, ilustrasikan proses hari kiamat itu dimulai dengan hari kehancuran, panah yang paling kiri itu kehidupan kita di alam dunia, kemudian nanti akan ditiup sangkakala yang pertama itu di kotak yang ada di kiri. Nama kejadian itu di Al-Quran disebut Al-Ghasyiyah, di ayat lain Allah menyebutnya Al-Qari'ah. Disebut Al-Ghasyiyah karena peristiwa itu membuat semua orang pingsan dan mati. Disebut Al-Qari'ah karena peristiwa itu memukul dan mematikan. Dari kata qara'a, qara'a itu memukul dengan keras. Nah, setiap orang akan terpukul. Kok bisa manusia di seluruh alam, seluruh dunia ini bisa terpukul bareng? Iya, karena ledakan yang dahsyat tadi itu kan mengirimkan gelombang, membuat gelombang. Seperti kalau misalnya di ruangan ini kita sulut mercon yang besar. Kalau mercon itu besar sekali, maka kaca-kaca itu akan pecah. Kok bisa pecah? Karena ledakan itu mendorong gelombang-gelombang udara ini, sehingga pukulan itu menjadi dahsyat. Baru mercon itu saja di tengah ruangan ini meledak, kaca-kaca semua pecah. Saat itu semua planet-planet itu bertabrakan, maka ledakannya itu dahsyat dan semua orang akan terpukul oleh gelombang-gelombang dari pukulan tadi. Maka disebut Al-Qari'ah. Saat itu juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya waktu yang pendek. Jadi peristiwa kehancuran itu terjadinya singkat sekali. Ya. Pukulan yang dahsyat itu, kalau misalnya kita memukul orang karateka itu, kalau memukul benda untuk memecahkan misalnya batu bata, itu pukulannya cepat dan terus cepat diangkat. Itu lebih keras daripada kalau pukulan itu berhenti gitu. Nah, itu pukulan itu sesaat seperti itu. Disebut as-sakhah karena peristiwa itu menghasilkan ledakan. Ledakan itu suara yang dahsyat. Suara itu sendiri juga mematikan. Orang yang mendengar suara terlalu keras itu telinganya akan sakit sekali. Nah, kalau terlalu keras bisa membuat orang mati. Lalu al-haqqah, ya, istilah lain itu al-haqqah karena peristiwa itu benar adanya. Ya, masih ada lagi nama yang lain. Sedangkan hari kebangkitan setelah ditiup sangkakala yang kedua itu disebut al-qiyamah karena saat itu semua orang akan bangkit. Hari itu juga disebut Yaumul Ba'thi. Al-Ba'thi artinya kebangkitan, hari kebangkitan. Saat itu juga disebut Yaumuddin, seperti di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din itu bisa berarti agama, bisa juga berarti pembalasan. Kalau di Maliki Yaumiddin artinya pembalasan. Malik Yaumiddin, Allah adalah raja pada hari pembalasan, bukan hari agama, tapi hari pembalasan. Nah, saat itu juga disebut Yaumul Fath. Itu di surat As-Sajdah kan ada wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Al-fathu. Al-fathu itu bisa berarti membuka, bisa berarti keputusan yang pasti. Yaumul Fathi artinya pada hari di mana diputuskan secara pasti ada orang yang selamat dan ada orang yang celaka. Yang celaka masuk neraka, yang selamat dan beruntung masuk ke surga. Ya. Ini ilustrasi kejadian dua peristiwa itu. Nah, ketika dibangkitkan, orang-orang berkumpul di tanah lapang yang kita menyebutnya mahsyar. Mahsyar dari kata hasyara artinya menggiring. Mahsyar tempat orang-orang digiring, dikumpulkan jadi satu.
Nah, sehingga kita karena itu tempatnya luas, kita suka dalam bahasa Indonesia menyebutnya padang mahsyar. Ya. Tapi dalam bahasa Arab biasanya disebut mahsyar. Nah, pada saat itu nasib orang-orang yang durhaka itu celaka. Kenapa saya memulai dengan nasib orang yang durhaka? Karena hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Yang diterangkan oleh Allah yang pertama adalah orang-orang yang celaka. Maka saya ambil ayat yang menunjukkan kecelakaan ini sebagai pengantar ayat berikutnya. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad. Pada saat itu kamu melihat orang-orang yang banyak melakukan durhaka itu bersama-sama dibelenggu. Sarabiluhum min qatiran. Mereka berpakaian tapi pakaiannya terdiri dari qatir. Qatir itu dari bahasa kita tir itu aspal ya. Aspal itu residu ya Pak, residu dari minyak. Kalau dipanaskan maka akan terjadi lapisan-lapisan. Yang paling atas itu ada aftur, yang di tengah itu ada kerosin, di bawah sendiri itu ada asphalt base ya. Residu yang biasanya kita pakai, kita buat untuk kita olah untuk menjadi aspal ya. Jadi belum jadi aspal tapi diolah. Nah, orang-orang yang di neraka ini setelah diadili, orang-orang jahat masuk ke neraka, mereka pakaiannya berupa tir. Berarti apa itu? Kira-kira gimana? Jadi kira-kira itu ya kira-kira ya, kita tidak tahu persis karena kita belum pernah ke sana. Kira-kira di neraka itu akan banyak sumber-sumber minyak. Sumber-sumber minyak kalau di Indonesia ini kan ada yang muncul di permukaan, ada yang jauh di bawah permukaan bumi. Kalau jauh di bawah permukaan bumi maka kita bor 1000 meter atau 2000 meter baru dapat minyak. Tapi ada minyak itu yang bisa nerobos suatu lubang sampai ke permukaan. Nah, ketika di permukaan itu akan seperti kawah besar atau kecil yang di situ ada minyak yang warnanya hitam, biasanya ada gelembung-gelembung karena ada gasnya. Nah, di Indonesia ada yang semacam itu. Di Arab dulu juga banyak yang seperti itu. Kalau di Arab di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir itu suka ada minyak yang muncul di permukaan. Kemudian orang yang melakukan perjalanan malam, obor itu dicelupin ke situ lalu disulut. Nah, jadi mereka menggunakan minyak ini untuk itu. Nah, saya kira orang-orang Pertamina ini paham sekali. Ada yang sampai ke permukaan ya, ada yang harus kita gali di bawah. Nah, karena itu banyak sumber minyak yang terbakar. Ketika mereka terbakar kan muncrat-muncratnya itu kena orang yang tinggal di situ. Karena kena dan warnanya hitam, seolah-olah orang itu menggunakan pakaian yang terdiri dari tir, dari aspal itu. Jadi Allah menggambarkannya sebagai pakaian, sarabiluhum wa taghsha wujuhakumun nar. Nah, tadi saya bilang ghasyiyah, dari kata ghasya yaghsha itu bisa berarti membuat pingsan, bisa berarti menutup. Taghsha di sini artinya menutup. Wa taghsha wujuhakumun nar. Api menutupi muka mereka. Menutupi artinya mereka diliputi oleh api. Kok nggak mati? Enggak, orang di akhirat itu baik di surga maupun di neraka tidak akan mati lagi.
Karena khalidina fiha abada. Khalidina itu berarti orangnya kekal, abada waktunya berlangsung terus menerus. Jadi orangnya kekal, nerakanya kekal, ya, dibuat oleh Allah kekal, ya. Liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat, agar Allah bisa membalas setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Innallaha sari'ul hisab, Allah itu cepat menghitungnya, ya. Jadi hati-hati, Allah itu cepat menghitungnya. Kemudian orang-orang yang ada di neraka itu tentu murung karena hidupnya tidak enak, hidup kalau ibaratnya di sini setengah mati tidak bisa, hidup sengsara. Kemudian penampilan mereka itu wujuhu yauma idzin khasyiah, wajah mereka pada hari itu menunduk. Khasyiah itu sebenarnya sikap batin atau penampilan muka. Di sini disebutnya pakai wujuh. Wujuh jamak dari wajhun. Wajhun artinya muka. Khasyiah menunduk. Khasyiah itu lebih ke sikap batin yang merasa hina, menunduk hatinya. Tapi menunduknya hati itu bisa dibaca dari body language, wajahnya menjadi menunduk, dia melihat ke bawah. Nah ini kalau para ahli tafsir menyebutnya wujuh itu disebutkan bagian muka, tapi yang dimaksud orangnya. Jadi semua orang yang ada di neraka pada saat itu menunduk. Amilatun nasibah, dia bekerja keras lagi kepayahan. Kok bekerja keras? Amilatun nasibah. Kerja keras ini bisa terjadi ketika di akhirat, bisa juga ketika di dunia. Tapi karena ini uraiannya dari yauma idzin, pada hari itu, maka amilatun pada saat itu orang-orang itu bekerja keras. Bekerja keras apa? Mereka bekerja keras untuk menghindari api, untuk menghilangkan aspal yang menyelimuti mereka dan sebagainya. Nasibah, dalam keadaan kepayahan. Ya tenaganya habis karena panasnya api itu sendiri sudah mengurangi menyedot energi mereka. Ditambah dengan mereka tuh harus menghilangkan ter-ter yang panas tadi. Dan di antara mereka ada yang berusaha merangkak untuk keluar dari neraka. Tapi setiap kali mereka itu naik, kemudian jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Ya. Jadi ibaratnya mereka itu dilemparkan ke sana itu di jurang-jurang. Jurang-jurang itu tempatnya rendah. Kalau mereka mau keluar, mereka harus mendaki. Tapi pinggirannya itu bukan berupa tanah biasa, tetapi berupa batu-batuan, sehingga kalau mereka mau keluar harus mendaki atau memanjat batu-batuan tadi, sedangkan batunya itu panas sekali. Nah, tasla naran hamiyah, mereka masuk ke api yang sangat panas. Nah, saya ambil ayat-ayat yang seirama dengan itu. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'atan absaruhum, mata mereka itu menunduk ke bawah. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan rasa kehinaan. Bagaimana tidak merasa hina? Orang di dunia saja kalau masuk penjara itu merasa hina. Nah, cuma para koruptor itu meskipun sudah pakai pakaian oranye, mereka masih senyum-senyum, ya. Nggak tahu karena mereka senyum-senyum karena memang nanti di dalam juga nikmat, ya. Karena di penjara, di sel-sel mereka itu ada kemewahan-kemewahan yang luar biasa, betul Pak ya. Jadi orang yang para koruptor itu pada senyum-senyum, terutama kepada wartawan yang menungguinya. Tapi kalau di neraka nggak bisa,
karena mereka betul-betul merasakan panasnya suasana di sana, dan mereka diliputi kehinaan. Karena orang yang sedang dihukum itu mesti merasa hina. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabaratun tarhaquha qatarah. Wajah-wajah di saat itu tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutupi oleh kegelapan. Jadi debu-debu, karena suasana yang panas sekali. Panas itu membuat debu-debu pada berterbangan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan durhaka. Fajarah itu dari kata fujur, sama dengan orangnya disebut fajir atau mujrim. Karena mereka berada dalam suasana semacam itu, maka mereka pesimis, tidak ada harapan, ya. Tidak ada harapan, digambarkan wajahnya itu muram. Wujuhu yawma idzin basirah, wajah mereka pada hari itu muram. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Jadi mereka sudah tersiksa, masih memperkirakan, wah nanti ada apa lagi nih, ada apa lagi siksaan itu. Nah, oleh karena itu mereka merasa merugi. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhilli yanzuruna min tarfin khafi. Kamu melihat mereka itu dihadapkan pada neraka sambil menunduk karena merasa hina. Mereka memandang dengan sudut mata yang samar-samar, dengan lesu. Jadi orang yang tidak punya harapan itu matanya biasanya tidak cerah dan kelihatan lesu. Nah, orang-orang semacam itu merugi. Lalu kenapa mereka merugi? Karena mereka ketika di dunia merasa bahwa mereka itu orang baik dan mereka merasa telah berbuat baik. Coba kalau di negara kita ini orang-orang yang korupsi besar-besaran, kalau ngomong kan kita ini berpikir dan bekerja untuk kemakmuran masyarakat. Jadi seolah-olah mereka memperjuangkan untuk kemakmuran masyarakat, padahal mereka berjuang untuk kemakmuran pribadi dan keluarga. Nah, mereka merasa telah berjasa. Aku telah berjasa, aku membangun ini untuk negaraku, membangun itu dan sebagainya. Nah, ternyata sampai di sana jasa mereka itu hilang semua, nggak ada nilainya. Maka orang semacam itu betul-betul merugi. Allah menggambarkannya di surat Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan, mau nggak kami ceritakan tentang orang yang paling merugi, pakai paling. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu perilakunya sesat, tetapi mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Jadi mereka merasa telah berjasa, padahal mereka itu berbuat kerusakan. Kenapa begitu? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya bahwa mereka akan bertemu menghadap Tuhannya, maka sirnalah apa yang mereka lakukan, tidak ada nilainya lagi. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Balasan mereka adalah neraka karena mereka mengolok-olok utusanku.